Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan saya Bunga Putri Hananta. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Untuk selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke penjelasannya. Oke, yang pertama ada IP address. Jadi IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat berupa angka yang diberikan kepada perangkat dalam jaringan agar perangkat tersebut dapat dikenali dan dapat berkomunikasi dengan perangkat lain. Contohnya IPv4 dan memiliki IP 192.168.1.10. IPv4 terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian atau oktet, dan setiap oktet memiliki nilai 0 sampai 255. Contohnya 192.168.10. IP address pada dasarnya digunakan untuk menentukan alamat perangkat dan jaringan tempat perangkat tersebut berada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan subnetting. Jadi subnetting ini adalah proses membagi satu jaringan IP menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil atau subnet. Tujuannya itu untuk menghemat penggunaan IP address, membagi jaringan menjadi beberapa bagian, mengurangi lalu lintas atau broadcast dalam satu jaringan, membuat pengelolaan jaringan lebih mudah, dan meningkatkan efisien jaringan. Contohnya, satu jaringan IP-nya adalah 192.168.1.0/24 atau slide 24. Ini memiliki banyak alamat host. Kalau jaringan tersebut ingin dibagi menjadi beberapa jaringan kecil, kita dapat melakukan subnetting ya teman-teman. Oke, di sini saya akan membagikan satu kasus subnetting. Misalnya, ada sebuah sekolah yang mempunyai satu jaringan dengan 50 komputer. Jaringan awalnya 192.168.1.0/24. Dari seluruh perangkat berada dalam satu jaringan besar, jaringan bisa dibagi menjadi beberapa subnet. Misalnya, subnet 1 itu lab, subnet 2 itu ruang guru, subnet 3 itu administrasi, dan subnet 4 itu server. Nah, yang selanjutnya ini ada IP public. IP public adalah alamat IP yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet dan harus bersifat unik secara global. Biasanya digunakan pada sisi jaringan yang terhubung ke internet. Contoh sederhananya itu ada internet, IP public, menuju router dan jaringan lokal. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan IP private. IP private ini digunakan untuk komunikasi di dalam jaringan lokal atau LAN dan tidak digunakan secara langsung sebagai alamat tujuan internet. Untuk rentangnya bisa teman-teman lihat dan teman-teman pahami ya. Nah, jadi di sini langsung aja ke contohnya, yaitu memiliki IP 192.168.1.10. Biasanya perangkat di rumah, sekolah, atau kantor menggunakan IP private. Nah, di sini saya akan memberitahu teman-teman mengenai kelas IP. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu IP classful dan clusters. Jadi IP classful ini adalah metode atau sistem manajemen pengalaman IP yang membagi dan mengunci alamat IP ke dalam kelompok-kelompok kaku berdasarkan aturan kelas tertentu tanpa bisa diubah ukuran jaringannya. Nah, sedangkan IP classes atau kelas-kelas IP adalah kategori atau wujud kelompoknya seperti kelas A, B, C, D, dan E yang menjadi dasar pembagian dalam sistem classful tersebut berdasarkan nilai oktet pertamanya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, gambar kelas IP address. Di sini satu contoh saja, ranknya adalah 1 sampai 126. Network ID-nya bisa teman-teman pahami aja ya. Host ID-nya 255.255.255.254. Subnet default-nya 255.255.255.0. Nah, untuk penggunaannya ini tergantung oleh rentangnya sebenarnya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan blok subnet. Blok subnet ini adalah ukuran atau jarak antar network address dalam sebuah subnet. Rumus sederhananya yaitu blok sama dengan 256 dikurangi nilai subnet mask pada oktet yang berubah. Contohnya 192.168.1 atau 0/26. Subnet mask atau slide 26 itu 255.255.255.192. Maka 256 dikurangi 192 sama dengan 64. Jadi berarti blok subnetnya adalah 64. Nah, untuk network yang terbentuknya, IP-nya memiliki 192.168.1.0. Begitu seterusnya, tinggal ditambah saja 64. Jadi 192.168.1.64 dan seterusnya untuk ke bawahnya tinggal ditambahkan 64. Intinya jaraknya selalu 64. Contoh subnet pertama itu networknya adalah 192.168.1.0. Hostnya 192.168.1.1. Jadi 192.168.1.62. Broadcastnya 192.168.1.63.
Untuk subnet kedua, networknya 192.168.1.64, hostnya 192.168.1.65, dan 192.168.1.126. Broadcastnya 192.168.1.127. Nah, teman-teman, di sini saya membagikan bagaimana perangkat terhubung ke perangkat menggunakan Cisco Packet Tracer. Mungkin teman-teman sudah mempunyai atau belum, bisa download saja di perangkat kalian yang bernama Packet Tracer. Jadi bisa kalian desain di sini dan mengatur jaringannya di sini menggunakan kabel apapun maupun wireless. Oke, jadi sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.